Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, dan kami kali ini akan memperbincangkan tentang mengasihi anak lebih dari Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita sudah memperbincangkan tentang bagaimana Tuhan itu di tengah-tengah keluarga Kristen. Nah, Pak Paul sudah memberikan banyak contoh, dan khususnya ada satu contoh dari Alkitab, yaitu tentang Imam Eli. Dan kita mau melanjutkan perbincangan kita tentang Imam Eli dan keluarganya ini, Pak Paul. Namun supaya para pendengar kita kali ini bisa mengikutinya secara lengkap, mungkin Pak Paul bisa secara singkat menguraikan apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul. Tuhan menciptakan kita agar kita merefleksikan kemuliaan Tuhan di bumi ini, Pak Gunawan. Dan kita ini seyogianya juga lah memakai keluarga kita sebagai sarana untuk merefleksikan kemuliaan Tuhan pula. Nah, untuk dapat menjadikan keluarga kita refleksi dari kemuliaan Tuhan, sudah tentu kita harus menjadikan Tuhan itu Tuhan dalam keluarga kita. Ego atau kehendak diri harus tunduk semua pada kehendak Tuhan. Sehingga bukannya ikuti saya atau ikuti kehendakku, tapi ikuti kehendak Tuhan. Dalam keluarga yang seperti itu, maka kita akan melihat sebuah dampak rohani yang berkepanjangan dan indah. Kita telah lihat beberapa contoh dari orang-orang modern yang kita kenal, misalkan seperti keluarga Dr. James Dobson di Amerika Serikat yang Tuhan pakai, keluarga pendeta Jonathan Edwards yang sudah bergenerasi-generasi tetap semuanya dalam pelayanan. Itu adalah akibat dari hidup orang tua yang saleh, hidup orang tua yang meletakkan kehendak pribadi mereka di kaki Tuhan. Sebaliknya, Pak Gunawan, kita juga melihat bahwa kalau orang tua tidak melakukan hal itu, dia akan menjadi justru masalah. Dan masalah itu akan berkelanjutan pada anak-anak dan bahkan nantinya cucunya juga. Dan itulah yang nanti kita akan lihat dalam keluarga Imam Eli. Ya, dalam keluarga Imam Eli seperti apa, Pak Paul? Imam Eli itu sebetulnya memulai masalah dengan dirinya dulu, yaitu dia tidak bisa mengendalikan hasratnya atau keinginannya atau kemauannya untuk memuaskan diri dengan makanan. Dia itu tidak bisa menghargai bahwa Tuhan sudah tetapkan inilah bagian-bagian dari hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan inilah bagian-bagian yang untukmu. Tapi rupanya Imam Eli itu tidak tahan. Jadi dia cenderung memang memasukkan makanan-makanan itu untuk dirinya dan tidak mengindahkan lagi kekudusan Tuhan. Sehingga korban persembahan yang seharusnya dipandang dengan kudus, karena itu merupakan sebuah simbol permintaan ampun manusia kepada Tuhan, justru sekarang dilihat sebagai sarana untuk memuaskan nafsu makannya belaka. Nah, dalam hal seperti itu, Pak Paul, memberikan teladan yang tidak baik terhadap anak-anaknya khususnya. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak Imam Eli, Pak Paul? Nah, kita melihat ya Pak Gunawan, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29, Tuhan berkata, "Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel." Nah, tampaknya begini Pak Gunawan, rasa sayang Imam Eli kepada anak-anaknya begitu besar. Sehingga sejak mereka kecil, Eli senantiasa memberikan apa yang diminta mereka, termasuk makanan persembahan. Nah, besar kemungkinan Imam Eli jugalah yang memperkenalkan anak-anaknya itu kepada bagian-bagian daging yang lezat dari hewan persembahan. Dengan kata lain, tanpa disadari Imam Eli, ia jugalah yang mengajarkan anak-anaknya untuk tidak menghormati mezbah Tuhan. Jadi kita melihat
di sini bahwa peran Imam Eli memang besar di dalam kerusakan pada diri anak-anaknya. Anak-anak melihat papa itu makan seperti itu. Papa mengambil bagian-bagian dari hewan seperti itu karena mungkin papanya juga berkata, wah ini enak, wah ini enak, wah ini enak. Dengan tidak mengindahkan bahwa bagian-bagian itu sebetulnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah inilah yang rupanya ditransmisikan oleh Imam Eli kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya melihat, dan karena Imam Eli seperti itu, maka mereka menjadi anak-anak yang liar, yang tidak kenal disiplin ya. Maka dari sini kita belajar Pak Gunawan bahwa disiplin pada anak harus dimulai sejak anak-anak itu kecil. Apa yang dipelajari anak sejak kecil cenderung bertahan sampai usia dewasa. Sebaliknya apa yang tidak dipelajari anak pada masa kecil akan sulit dipelajarinya pada masa dewasa. Itu sebabnya waktu Imam Eli mencoba menegurnya saat kala mereka sudah dewasa, ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak dihiraukan oleh anak-anaknya. Padahal anak-anak Imam Eli ini sebenarnya dipersiapkan untuk menggantikan Imam Eli gitu Pak Paul. Betul sekali, dan bukan hanya dipersiapkan, tapi sebetulnya pada masa Imam Eli tua, mereka sudah berfungsi sebagai imam. Jadi mereka bukan hanyalah anak imam. Pada masa-masa dewasa itu mereka adalah imam itu sendiri. Karena rupanya Imam Eli itu tidak lagi kuat ya, matanya sudah rabun, tubuhnya juga sudah mulai susah bergerak. Jadi yang melayani mezbah adalah anak-anak Imam Eli, sebab mereka sudah menjadi imam juga. Jadi memang kita melihat sebuah rasa tidak hormat kepada Tuhan yang begitu besar yang diperlihatkan oleh anak-anak Imam Eli ini. Ya memang sulit bagi Imam Eli untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya. Dia sendiri tidak disiplin di dalam hal persembahan kepada Tuhan ini. Betul Pak Gunawan, di dalam firman Tuhan di Imamat pasal 7 ayat 30 hingga 34, kita tahu bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa bagian imam adalah dada dan paha hewan. Hanya itu. Selebihnya bukanlah milik imam dan harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, namun anak-anak Eli tidak peduli. Kita tahu dari firman Tuhan di 1 Samuel pasal 2 ayat 12 hingga 17, segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Jadi anak-anak Imam Eli itu akan masuk ke dalam kemah pertemuan atau ke dalam bait Allah, nanti waktu melihat orang lagi membawa makanan atau hewan-hewan yang sedang digodok, direbus atau dibakar, dia akan cucuk-cucukkan garpunya, ambilin semuanya. Benar-benar tidak lagi peduli dengan kekudusan Tuhan. Apa yang menjadi bagian mereka, bagi mereka itu kurang. Paha dan dada hewan, lembu atau kambing, nggak cukup. Mesti ambil yang lain juga. Dan di sini kita lihat kelobaan Imam Eli akhirnya diteruskan kepada anak-anaknya, Pak Gunawan. Ya, karena itulah yang mereka lihat tiap-tiap hari dan rupanya tidak ada akibat yang fatal yang mereka lihat langsung terhadap diri Imam Eli ini, Pak Paul. Dan memang ya sejak kecil mereka terbiasa dibolehkan oleh Imam Eli, maka sampai besar ya mereka merasa mereka punya hak itu juga. Apalagi ayah mereka adalah orang yang berkuasa saat itu di Israel, maka mereka menganggap tidak ada tuh yang dapat menghentikan langkah mereka. Jadi benar-benar anak yang tidak mengenal disiplin bertumbuh besar menjadi anak yang liar, Pak Gunawan. Maka sebagai orang tua, Tuhan mengharuskan kita mendisiplin anak. Ini bukannya pilihan, kapan-kapan mau boleh, nggak mau ya nggak apa-apa. Oh tidak, ini adalah sebuah kewajiban dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Bahwa anak-anak yang Tuhan serahkan kepada kita, mesti kita didik, kita disiplin. Kalau ada perilaku-perilaku yang tidak baik, itu mesti nantinya dikikis supaya anak-anak ini bisa hidup menjadi anak-anak Tuhan. Ya, memang biasanya kita memanjakan anak itu selalu berdalih pada
saya mengasihi anak ini, jadi apapun yang mereka minta itu kita berikan. Saya mampu untuk memberikannya. Mungkin itu juga yang terbersit pada pikirannya Imam Eli, Pak Paul. Betul Pak Gunawan, jadi makanya tidak salah ya Tuhan berkata kepada Imam Eli, engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Jadi bisa memang kita simpulkan dia lebih mengasihi anak-anaknya daripada Tuhan. Maka Imam Eli akhirnya tidak lagi menggubris kehendak dan kepentingan Tuhan. Lebih mementingkan kepentingan anak-anaknya. Maka ya tidak bisa tidak, ini semua memancing reaksi Tuhan yang keras. Di 1 Samuel pasal 3 ayat 12 hingga 13, Tuhan berkata, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Di sini kita lihat Pak Gunawan, Tuhan menuntut pertanggungjawaban Imam Eli. Sebab Imam Eli dapat berbuat lebih daripada apa yang telah dilakukannya. Memang ia pernah menegur anak-anaknya, namun ia tidak menjatuhkan sanksi atas mereka. Sebagai seorang imam misalnya ia seharusnya memecat anak-anaknya dari jabatan imam. Namun itu tidak dilakukannya. Nah, kadang sebagai orang tua Pak Gunawan, kita harus memberi sanksi yang berat kepada anak-anak yang telah memilih jalan yang salah. Sayangnya tidak selalu kita ini siap melakukan hal itu. Ketidaksiapan kita malah memperpanjang dan memperbesar masalah dalam keluarga. Ya, jadi sebenarnya Imam Eli itu sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak diperkenan oleh Tuhan gitu Pak Paul ya. Saya percaya dia sadar Pak Gunawan, tapi dia susah melawan hasrat dirinya. Dia memang mau makan makanan itu. Dia tahu Tuhan melarang. Dia tahu Tuhan hanya membolehkan dia mengambil paha dan dada dari hewan persembahan. Tapi ya dia tidak bisa menguasai dirinya. Itu sebabnya ya waktu dia perkenalkan itu kepada anak-anaknya juga ya seperti dia dah. Ya, tapi kalau dia sampai memecat anak-anaknya gitu ya Pak Paul ya, belum tentu dia bisa menemukan imam lain yang lebih baik dari anak-anaknya gitu. Nah, kalaupun lah Imam Eli tidak punya anak lain, hanya 2 itu saja, tidak apa. Sebab saya percaya akan ada jalan Tuhan. Meskipun Tuhan kehilangan 2 imamnya, tidak ada masalah. Sebab itulah yang terjadi pada keluarga Imam Eli. 2 anak Imam Eli akhirnya mati dalam peperangan sebagai hukuman Tuhan atas mereka. Akhirnya Imam Eli juga mati dengan mendadak setelah mendengar berita anaknya meninggal dunia. Dan siapakah yang menggantikan? Samuel. Jadi jauh sebelumnya Tuhan sudah memikirkan hal ini. Tuhan sudah mempersiapkan Samuel si anak kecil itu. Tuhan sudah mempersiapkan ada seorang ibu yang menderita karena tidak bisa hamil dan mempunyai anak. Akhirnya bernasar, kalau Tuhan memberikan anak kepadaku, anak itu menjadi milik Tuhan. Maka akhirnya Hana si ibu itu mendapatkan seorang anak bernama Samuel. Dan dia pegang nasar, dia serahkan Samuel kepada Imam Eli. Nah Tuhan sudah memikirkan dan mempersiapkannya. Jadi kalaupun Imam Eli itu tegas menghukum anak-anaknya, mengeluarkannya dari keimamatan, tidak masalah. Tuhan bisa menggantikan. Dan inilah yang terjadi. Tuhan memakai Samuel menggantikan Imam Eli. Walaupun Samuel bukan dari keluarga imam. Samuel bukanlah orang Lewi, dia seorang Efraim. Tapi toh Tuhan tidak akan berkata, oh tidak ada lagi imam sekarang nih ya. Karena bukan lagi dari orang Lewi. Oh tidak, Tuhan tidak akan disusahkan oleh hal ini. Dia bisa langsung mengangkat seseorang dari suku yang lain. Tapi kalau mau melayani Tuhan, tidak masalah, tetap Tuhan pakai. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik buat saya Pak Paul ya. Samuel kan juga ikut Imam Eli sejak kecil gitu Pak Paul. Tetapi kenapa Samuel tidak terpengaruh oleh sifat kurang baiknya Imam Eli, padahal kedua anak Imam Eli itu terpengaruh sekali gitu Pak Paul. Memang tidak kita ketahui dengan pasti kenapa Pak Gunawan, tapi kita hanya bisa menduga-duga ya. Sebab pada saat itu Samuel itu tuh memang hanya bertugas sebagai seperti pembantu. Dia itu bukanlah anak Imam Eli,
dia tidak mempunyai kuasa apa-apa, dia mungkin hanyalah anak yang disuruh ke sini, disuruh ke sana. Jadi dia tidak mendapatkan hak penuh seperti anak-anak Imam Eli yang lainnya. Dan juga kita harus ingat bahwa mamanya Hana itu tetap sebetulnya ada kontak dengan dia, berhubungan dengan dia. Maka kita tahu bahwa mamanya membuatkan baju dan pakaian untuknya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa selama bertahun-tahun itu ibunya dan papanya juga akan datang mengunjungi dia. Dan pengaruh-pengaruh dari orang-orang saleh ini rupanya jauh lebih kuat ditanamkan dalam diri Samuel. Ya, tentunya kita akan bisa belajar banyak dari kehidupan keluarga Imam Eli ini, Pak Pol. Yang walaupun tidak persis sama, tapi kita bisa ambil prinsipnya untuk kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Nah, pelajaran apa kira-kira Pak Pol yang bisa kita tarik dari kesalahan Imam Eli ini? Yang pertama, Pak Gunawan, kelemahan pribadi ternyata dapat diturunkan kepada anak-anak. Dalam hal ini ya, kelobaan Imam Eli terhadap makanan telah diwariskan kepada anak-anaknya. Mereka pun meniru Imam Eli dan begitu terpaku pada makanan sehingga mengabaikan mezbah Tuhan yang kudus. Karena Imam Eli tidak menghormati kekudusan mezbah Tuhan, anak-anaknya pun tidak menghormati kekudusan mezbah Tuhan. Jadi pesan untuk kita sekalian adalah ini, Pak Gunawan. Berhati-hatilah dengan kelemahan pribadi. Sebab seringkali anak melihat dan akhirnya mencontoh perilaku yang merupakan kelemahan pribadi kita. Ya, jadi diturunkan ini dalam arti kata karena anak-anak ini melihat gitu Pak Pol. Lalu Betul. apa yang bisa kita lakukan ya? Kalau memang ini suatu bagian dari kelemahan kita. Misalnya saja kalau kita marah itu suka marah yang berkelebihan dan anak-anak terus melihat kita caranya kita marah. Itu kan sangat mungkin bahwa mereka juga akan mewarisi sikap kurang baik kita itu, Pak Pol. Nah, yang anak-anak perlu lihat dari diri kita adalah bukannya kesempurnaan, Pak Gunawan. Karena pada akhirnya ya semua harus mengerti bahwa tidak ada yang sempurna. Tapi yang mesti anak-anak lihat adalah kesungguhan untuk bergumul dengan kelemahan. Artinya anak-anak melihat kita itu tuh tidak menikmati, tidak puas diri, tidak berkata inilah diri saya apa adanya, ya udah terima aja. Oh tidak, anak-anak melihat bahwa kita ini nih berusaha keras untuk bisa lepas dari kelemahan pribadi. Misalkan dalam contoh kemarahan, kalau inilah kelemahan kita, kita terlalu mudah marah. Nomor 1 setelah kita lepas kendali dan marah, tindakan kita haruslah meminta maaf. Kita menyesali lagi, kita katakan, aduh saya gagal lagi. Saya minta maaf ya, saya minta maaf sekali. Dan saya akan berusaha untuk tidak lagi marah. Dan waktu anak-anak melihat kali kedua, kali ketiga, kita berusaha untuk menahan kemarahan. Ini yang nanti akan dicatat oleh anak. Jadi, sudah tentu akan ada yang dilihat dan direkam oleh anak tentang kemarahan kita. Namun yang juga akan dilihat dan direkam oleh anak adalah usaha keras kita menahannya dan penyesalan kita tatkala melakukannya. Ini menolong anak mengerti bahwa ini adalah sebuah kelemahan yang tidak baik, yang tidak diinginkan, makanya dicoba untuk dihilangkan pula. Sehingga anak-anak nanti juga akan berkata, kalau saya punya kecenderungan yang sama, saya juga seharusnya bereaksi sama dengan orang tua saya. Saya seharusnya menyesali. Saya seharusnya meminta maaf. Dan seharusnya lain kali bekerja lebih keras lagi untuk menahan ledakan emosi saya. Iya. Pelajaran yang lain yang bisa kita peroleh apa, Pak Pol? Yang kedua adalah disiplin harus mulai dari awal kehidupan. Bukan di tengah, apalagi di akhir kehidupan. Imam Eli membiarkan anak-anaknya berdosa tanpa konsekuensi keras. Dan ini makin menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Kehidupan tanpa disiplin orang tua menciptakan anak tanpa nurani dan rasa bersalah. Anak dapat melakukan dosa apapun tanpa sedikit pun merasa bersalah. Singkat kata, nurani perlu dihidupkan sejak kecil dan dibiasakan untuk bereaksi terhadap ketidakbenaran. Nurani yang tidak terlatih
untuk membedakan dan merasakan salah dan benar, akhirnya mati dan tidak lagi berfungsi. Ini yang kita lihat pada diri anak-anaknya Imam Eli, Pak Gunawan. Waktu orang berkata, ini bukan bagianmu, wah dia marah, dia paksa, dia tidak lagi peduli ya. Tuhan tidak suka atau apa, tidak lagi peduli. Karena apa? Anak-anak Imam Eli kehilangan nurani. Kenapa kehilangan nurani? Sejak kecil tidak didisiplin, tidak ditegur, tidak diberitahukan bahwa mereka itu salah. Akhirnya mereka tidak pernah mengenal kata salah dalam diri mereka dan tidak mengenal rasa bersalah dalam diri mereka. Dan kalau tidak ada rasa bersalah, bagaimanakah mungkin bertobat? Benar-benar mereka itu menjadi orang-orang yang sulit untuk bertobat. Karena rasa salah pun sudah tidak ada lagi dalam nurani mereka. Ya, jadi sebenarnya sejak kecil, Pak Paul, kalau kita berkata mengasihi anak atau anak-anak kita tidak bisa melepaskan tentang kedisiplinan itu. Jadi antara disiplin dan kasih ini bukan untuk dipertentangkan, seolah-olah kalau kita mendisiplin anak kita tidak mengasihi anak, tetapi justru disinergikan supaya menjadi sesuatu yang baik buat anak atau anak-anak kita itu, Pak Paul. Betul, dan ini yang sering kali harus kita komunikasikan kepada anak-anak. Bahwa disiplin kami sebagai orang tua keluar dari hati mengasihi kalian. Karena kami tidak ingin kalian akhirnya harus menjalani kehidupan yang rusak. Yang nanti juga akan menjadi kerugian besar bagi kalian. Maka sebagai orang tua kami mau mendisiplin kalian. Jadi sekali-sekali atau secara berkala kita mesti ungkapkan ini kepada anak-anak. Supaya mereka mengerti bahwa tujuan kita adalah untuk kebaikan mereka. Justru orang tua yang gagal mendisiplin anak, suatu anak-anak salah, sedang melakukan sebuah kerugian besar. Sedang menyebabkan sebuah kerugian besar dalam diri anak-anaknya. Pelajaran yang lain apa, Pak Paul? Yang ketiga adalah ketidakkonsistenan melemahkan sendi otoritas. Oleh karena Imam Eli sendiri berbuat yang sama, kewibawaannya pudar di hadapan anak-anaknya. Tidak heran mereka tidak menggubris peringatan ayah mereka. Sekali lagi ya Pak Gunawan, kita diingatkan bahwa anak tunduk kepada orang tua yang berintegritas. Sebaliknya, kepada orang tua yang tidak berintegritas, anak membangkang. Justru kalau orang tua yang tidak berintegritas ingin menerapkan disiplin, menegur dan sebagainya, wah itu memancing kemarahan anak. Sebab anak akan berkata, kamu kok begitu munafik. Tidak melakukan, malah memaksa kami untuk melakukannya. Jadi sekali lagi, kalau sudah tidak ada kekonsistenan hidup, tidak ada lagi lah otoritas di dalam diri kita. Imam Eli kehilangan otoritas itu. Dan saya berharap para pendengar kita juga bisa belajar sehingga tidak kehilangan otoritas. Sebab tanpa otoritas kita tidak bisa lagi untuk menakodai keluarga kita. Ketidakkonsistenan Imam Eli itu dalam hal apa sebenarnya, Pak Paul? Dia sendiri memang melakukannya. Dia sendiri itu loba. Nah sekarang anak-anaknya itu makin hari makin jauh dari Tuhan. Nah dia mulai menegur. Tapi bukankah awalnya dia yang memperkenalkan dosa-dosa itu kepada anak-anaknya? Sekarang setelah dia perkenalkan, dia tegur-tegur itu anak. Dan kita juga tahu Pak Gunawan, Imam Eli ini baru mulai menegur setelah ditegur Tuhan. Dengan kata lain, kalau Tuhan tidak tegur Imam Eli itu ya udahlah pura-pura tuli, pura-pura buta, tidak melihat dan tidak mendengar apa-apa. Gara-gara Tuhan tegur Imam Eli, baru Imam Eli tegur anak-anaknya. Jadi sekali lagi kita lihat sebuah teguran yang setengah hati ya, separuh hati, tidak sungguh-sungguh serius. Ya, tapi hal itu juga sering dilakukan oleh banyak orang tua hingga saat ini, Pak Paul, yang mengatakan, kamu jangan nyontoh perbuatan saya, dengarkan nasihat-nasihat saya. Nah ini justru bertentangan seringkali, Pak Paul. Dan pada akhirnya anak-anak memang tidak akan respect, tidak akan menaati perintah orang tuanya. Sebab bagi mereka, engkau tidak punya hak untuk menyuruh aku, engkau tidak punya hak untuk memerintahkan aku. Jadi memang penting sekali hidup kita itu berintegritas. Ya, mungkin masih ada pelajaran yang lain, Pak Paul. Yang terakhir adalah dosa berkembang dari ringan ke berat, bukan sebaliknya. Imam Eli memulai dengan sikap hati yang loba makanan,
anak-anaknya meneruskan dosa itu. Dari kelobaan kepada pemaksaan dan perampokan milik orang dan milik Tuhan. Pada akhirnya pun kita tahu bahwa anak-anak Imam Eli berzina dengan para wanita yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dosa tidak pernah berhenti. Inilah sifat dasar dosa, Pak Gunawan. Dosa senantiasa berjalan menuju puncak dan berkembang dari ringan ke berat. Ya, itu kalau kita tidak menyadari dosa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh anak-anak kita, memang kondisinya makin lama bukan makin tambah baik, tambah buruk gitu Pak Pol, dan pengaruhnya juga luar biasa besarnya, bukan lagi hanya di keluarga inti kita, mungkin bisa menyebar kemana-mana itu Pak Pol. Betul sekali, maka tadi kita udah bahas bahwa ya dari keluarga yang saleh memancarlah berkat yang begitu besar, tapi juga dari keluarga yang tidak ikut kehendak Tuhan akan juga memancar masalah yang berkepanjangan pula. Ya Pak Pol, dari kehidupan Imam Eli dan perbincangan kita ini Pak Pol, kesimpulan apa yang ingin Pak Pol sampaikan kepada para pendengar kita? Besar kemungkinan Pak Gunawan, Imam Eli itu tidak pernah berniat untuk melecehkan Tuhan. Namun ia hanyalah tidak menghormati Tuhan, yaitu tidak menunjukkan usaha keras menegakkan kehormatan Tuhan di keluarga dan pelayanannya. Mungkin kita pun tidak berniat ya melecehkan Tuhan. Sungguh pun demikian, kegagalan kita menghormati Tuhan sama dengan melecehkan Tuhan. Dengan Imam Eli tidak menegakkan kehormatan Tuhan, mendisiplin anak-anaknya, dia sudah melecehkan Tuhan. Jadi kita tidak harus ya menghujat-hujat Tuhan secara langsung, tidak harus. Waktu kita gagal menegakkan kehormatan Tuhan, itu sudah sama dengan melecehkan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dilecehkan oleh manusia, Pak Pol ya? Betul sekali, maka akhirnya datanglah hukuman Tuhan yang begitu keras kepada keluarga Imam Eli. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengasihi anak lebih dari Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.